kita yang minggu lalu. Mungkin adik-adik semua masih ingat materi kita yang minggu lalu, bisa angkat tangan. Ya, baik, silahkan. Materi kita minggu lalu yakni terkait potensial momen dipol. Dalam fisika dan kimia, istilah potensial momen dipol mengacu pada energi potensial yang dimiliki oleh suatu momen dipol saat berada dalam medan listrik atau medan magnet. Terus secara umum ada dua jenis momen dipol yang sering dibahas, yakni yang pertama momen dipol listrik dan yang kedua momen dipol magnetik. Baik, tepat sekali. Terima kasih. Dengan nama siapa? Ririn. Oh ya, baik adik Ririn. Terima kasih sudah menjelaskan materi kita yang minggu lalu. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita dengan judul materi potensial listrik akibat kehadiran bahan dielektrik. Ada materi, mungkin adik-adik ada yang tahu tentang potensial listrik akibat kehadiran dielektrik? Oke, baik. Jika tidak ada, di sini mungkin kakak bisa menjelaskan sedikit tentang potensial listrik akibat kehadiran bahan dielektrik. Potensial akibat kehadiran bahan dielektrik ini merupakan perubahan potensial listrik yang terjadi ketika sebuah bahan dielektrik ditempatkan dalam medan listrik. Kehadiran bahan dielektrik ini menyebabkan kuat medan yang dihasilkan tersebut muatannya akan berubah, di mana akibatnya potensial listrik di sekitar suatu muatan tersebut juga akan ikut berubah. Untuk menentukan potensial listrik tersebut, dengan kita dapat mengetahui akibat kehadiran banyaknya dielektrik tersebut. Kita dapat menggunakan rumus potensial tanpa bahan dielektrik dengan mengganti epsilon 0 dengan K dikali epsilon 0. Dengan K adalah konstanta dielektrik bahan. Sebagai contoh, jika di antara dua plat sejajar dipasang bahan dielektrik, maka beda potensial antara dua plat menjadi rumus yang ini tadi. Bila diganti dengan antara dua plat sejajar dipasang bahan dielektrik akan menjadi P sama dengan dari rumus ini kita menggabungkannya dengan plat sejajar dapat dipasang dengan rumus V sama dengan lambda D dibagi dengan K dikali dengan epsilon 0. Potensial listrik di sekitar muatan titik ditempatkan dalam medium dengan konstanta dielektrik K adalah P sama dengan 1/4 pi dikali epsilon 0 dikali dengan Q per R. Misalkan dua plat sejajar mengandung rapat muatan epsilon, jika tidak ada bahan dielektrik antara dua plat tersebut, maka kuat medan listrik antara dua plat sejajar akan menjadi E sama dengan epsilon dibagi dengan lambda dibagi dengan epsilon 0. Sekarang antara dua plat kita sisipkan sebuah bahan dielektrik. Akibatnya adanya medan listrik E, maka terjadi potensial pada bahan sehingga secara efektif pada permukaan bahan dielektrik dengan elektriknya terbentuk muatan positif dan muatan negatif. Permukaan yang terdekat dengan
elektrik positif dan elektrik negatif tersebut memiliki muatan negatif dan permukaan yang berdekatan dengan plat negatif memiliki muatan positif. Misalkan rapat muatan pada permukaan bahan adalah lambda aksen. Dengan demikian, rapat muatan efektif di dekat pada menjadi lambda dikurang dengan lambda aksen. Dengan menggunakan hukum Gauss, maka kuat medan antara dua plat menjadi E sama dengan lambda dikurang lambda aksen dibagi dengan epsilon 0 sama dengan lambda per epsilon 0 dikurang dengan lambda aksen per epsilon 0 sama dengan E dikurang dengan lambda epsilon 0. Jelaskan lanjutan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu berdasarkan pengamatan yang di atas, rapat muatan yang dihasilkan di permukaan bahan dielektrik berbanding lurus dengan kuat medan dalam bahan dielektrik. Oleh karena itu, kita dapat menulisnya dengan sigma aksen sama dengan X epsilon 0 dikali dengan E. Nah, dengan X yaitu konstanta. Bahan persamaan 2.13 ke dalam persamaan 2.12 diperoleh N yang dikenal dengan suseptibilitas listrik. Berikut yaitu kita substitusikan. E sama dengan E0 kurang X epsilon 0 dikali dengan E dibagi dengan epsilon 0 sama dengan E0 dikurang X pangkat E atau 1 tambah X dikali dengan E sama dengan E0 atau E sama dengan E0 dibagi 1 plus dikurang dengan X sama dengan E0 dibagi dengan K. Nah, di sini di mana K yaitu konstanta yang dikenal dengan konstanta dielektrik. Tampak bahwa kuat medan listrik dalam bahan dielektrik sama dengan kuat medan listrik tanpa bahan dielektrik dibagi dengan konstanta dielektrik. Mengecilnya kuat medan yang menyebabkan potensial akibat listrik, pemasangan bahan dielektrik juga menjadi mengecil dengan faktor yang sama. Nah, di sini kita akan masuk dalam contoh soalnya. Nah, contoh soal yang di sini yaitu mengenai kuat medan listrik di dalam kapasitor keping sejajar dengan kehadiran bahan dielektrik.
Baik, bunyi soalnya yang pertama yaitu medan listrik di antara dua keping kapasitor tanpa dielektrik atau E0 yaitu 1000 volt per meter. Jika sebuah bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik atau K sama dengan 5 disisipkan di antara keping-keping tersebut. Nah, dihitung berapa kuat medan listrik yang baru. Nah, diketahui E0 yaitu 1000 volt per meter dan K yaitu 5. Baik, dari soal tersebut kita menggunakan rumus E sama dengan E0 dibagi dengan K. Baik, sekarang kita akan memasukkan angkanya yaitu E0 yaitu 1000 volt per meter dibagi dengan K yaitu 5 sama dengan 1000 dibagi dengan 5 yaitu 200 volt per meter. Jadi buat medan listrik yang baru yaitu 200 volt per meter. Adik-adik, tadi semuanya sudah mendengarkan contoh soal dari kakak-kakak yang sudah menyampaikan. Sebenarnya kita hari ini ada 2 contoh soal, tapi waktu kita sangat terbatas karena sedikit lagi sudah mau istirahat. Mungkin satu soal berikutnya bisa adik-adik bisa membuat tugas, dan tugas ini mungkin bisa dikumpulkan minggu depan ya adik-adik. Ya Ibu. Ya. Mungkin adik-adik bisa tulis soalnya dengan bunyi soal. Sebuah kapasitor plat sejajar memiliki luas plat A sama dengan 100 cm kuadrat dan jarak antara plat D sama dengan Baik, saya ulangi lagi. Sebuah kapasitor plat sejajar memiliki luas plat A sama dengan 100 cm kuadrat dan jarak antara plat yaitu D sama dengan 2 mm. Kapasitor ini mula-mula diisi dengan udara atau konstanta dielektrik K udara sama dengan 1 dan dihubungkan ke baterai dengan besar baterai 12 volt. Kemudian baterai dilepaskan dan ruang di antara plat diisi penuh dengan bahan dielektrik yang memiliki konstanta dielektrik dengan nilai K sama dengan 5. Dengan bunyi pertanyaannya yaitu pertama, menghitung kapasitasi kapasitor saat diisi udara. Yang kedua, muatan yang tersimpan pada kapasitor saat diisi udara dengan simbol Q berapa? Ya, terima kasih, mungkin itu saja. Nanti materi kita akan dilanjutkan minggu depan. Dimohon untuk adik-adik sebelum kakak-kakak masuk ke dalam ruangan, tugasnya sudah dikumpulkan di atas meja. Terima kasih, selamat sore. Sore, Bu. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!